A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa uswatin hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Ingkang ngertosipun ngawruhana sira kudu ngawruhi. Kamu harus tahu, iki perintah, sak temene keadaan yang sebenar-benarnya iku la ilaha, ora nono pangeran kang ono illallahu kejaba anane Allah. Oleh karenanya syarat-syarat diterimanya syahadat yang pertama, kulon jenengan sami kita semuanya tahu bahwa pintu masuk agama Islam niku bersyahadat. Syahadat itu apa? Persaksian, bersaksi. Wong bersaksi itu kudu weruh apa ora? Wong bersaksi niku kudu ngerti apa ora? Angger ora ngerti terus bersaksi, bagaimana? Iki syaratnya mlebu agama Islam. Allah perintah wonten Al-Qur'an udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Kafah itu apa artinya? Total, seluruhnya, lahir dan batin. Karena manusia itu tersusun dari dua unsur, lahir dan batin. Lahir itu namanya kalau dalam ilmunya itu syariat. Syariat itu kulit. Kaitannya dengan syahadat itu ucapan asyhadu alla ilaha illallah, lambe, bibir. Tapi apakah yang mengucapkan ini atine ngerti? Apakah orang itu hatinya tahu Allah? Atine ku babagan ruhani. Sehingga ketika ada perintah untuk masuk secara totalitas ke dalam agama Islam, lambene yomoni, bibirnya mengucapkan dua ikrar, sumpah kalimat syahadat, atine ya kudu menuturkan syarat-syarat diterimanya dua kalimat syahadat. Siji, syaratnya al ilmu al munafi lil jahli. Orang yang bersyahadat niku syaratnya kudu ngerti. Lah ngerti ki maksudnya piye? Ngerti siji, ngerti sing diucapna, ngerti artine kalimat syahadat. Itu masih dalam tataran syariat. Arti syariat itu fisik. Nah, kemudian ngerti dalam kaitan rohani, unsur yang kedua rohani, yaiku maksude atine ngerti Allah. Utawa endi to sing Allah niku. Terjadi di kebanyakan wong ngucap syahadat, orang mengucapkan kalimat syahadah itu cuma melintas
di dalam bibir saja, sementara hatinya si pengucap itu belum tahu lagi Allah itu yang mana. Padahal setiap manusia yang dihadirkan, dizahirkan Allah, diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini sebelumnya sudah bersaksi. Dalilnya mana? Dalilnya genah wonten surah Al-A'raf 172 wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan tatkala Allah Tuhanmu mengambil janji dari keturunan Nabi Adam, kita semuanya keturunan Nabi Adam, min duhurihim, dari tulang sulbi mereka, keturunan-keturunannya diambil janji, wa ashhadahum ala anfusihim, Allah menyaksikan keberadaannya kepada anak turun Nabi Adam, alastu birabbikum, ono to aku, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, ya kami bersaksi, kami tahu. Maksudnya nalikane jabang bayi umur 120 dina ngletak daging glundung ana balunge das, niku sedurung katiup, sebelum ditiup roh Allah itu belum punya rasa ada. Banjur Allah meniupkan, menghembuskan, menganugerahkan. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian tatkala Allah menyempurnakan kejadian manusia di dalam kandungan ibunya, Allah meniupkan ke dalamnya itu ruhnya langsung. Apa yang terjadi saat itu? Banjur kemudian anak manusia itu mengalami sensasi rasa ada. Bayi itu kerasa anak, tapi bayi ini orang ngaku bahwa kue anane jabang bayi. Kayak maksudnya kayak gue. Sudah bersaksi. Saya ingatkan kembali, saya ulang-ulang kembali. Nah, terus banjur bayi niku mijil, niku Mas Kumambang prosesnya di dalam kandungan, tembang macapat derajatnya Mas Kumambang. Nadian silih Bapak biung kaki ini sadulur miang sana. Terus lamun muruk tan becik nora pantes yen tenuto. Itu syair tembang Mas Kumambang. Kemudian mijil niku bohir lahir. Niki sebenarnya sedang menerangkan sangkan paraning dumadine menungso. Asal usul kemudian menungsa yang tadinya tidak ada, tidak wujud, akhirnya diadakan. Fisiknya oleh Allah pertama dari bahan dasar saripati tanah. Itu zahirnya, batinnya itu langsung dengan ruh Allah yang menimbulkan jabang bayi menungsa gue duwe rasa anak atau rasa wujud. Ning bayi niku lahir esi fitri sebab ora ngaku aku anak atau tidak merebut ada itu miliknya. Genah napa mboten? Jelas? Banjur bayi gue
berkembang otak, berkembang psikologi kejiwaannya. Kejiwaan berarti nafas, muncul jiwa, muncul sukma. Muncul dari mana energi itu? Muncul dari fisik manusia itu kalau dialiri sifat hidup itu dia menuntut bagiannya apa? Kencot, lapar, haus, kepingin seks dan lain sebagainya. Itu akhirnya muncullah nafas atau jiwa. Kemudian otaknya berkembang, mengerti apa saja, sampai pada gilirannya akhirnya dia menyimpulkan. Tapi secara alamiah dia menyimpulkan, oh, aku jenenge waru itu hijab. Tutup apa? Tutup merasakan adanya Allah. Ini kekeliruan yang pertama. Jadi munculnya kesimpulan aku anak itu dari otak. Ngerti bapak biyung, kakak ngadi, ngerti duit, ngerti jajan. Wong wis dalil fitrine wis genah kok. Nggih. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tidak ada yang dapat mengganti kedadian atau ciptaan Allah. Itulah agama yang kokoh. Tetapi sayangnya walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka syarat untuk masuk ke dalam Islam, karena sudah ada perintah untuk benar-benar mengagem agama aji supaya tenggo temenan anak kami Islam, itu diawali dengan syahadat. Lah syahadat itu sama dengan sangkan paraning dumadi ono. Akhirnya manusia tahu asal usul kejadian adanya baik jasmani maupun rohani, itulah syahadat. Jadi wong arep mlebu agama Islam niku syaratnya syahadat. Lah supaya syahadatnya bener niku ngerti sangkan paraning dumadi. Ini yang kemudian diperhatikan oleh para ulama-ulama al-arif billah. Jangan sampai pemeluk agama Islam itu mungkur ngetut buri jarene kulak jere adol ndean bati bingung. Buktikan ketika sholat angger syahadat urung baik dan benar, Allahu Akbar angger urung ngerti ngadep sapa. Wa may yuslim wajhahu wa huwa muhsinun faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Sapa wonge sing memasrahkan wajhahu, wajah kesadaran atau keberadaannya kembali kepada adanya Allah, sementara dia berbuat baik, maka dia telah berpegang kepada taline Allah sing kokoh sing. Artinya bahwa nalikane pun niku wau ngerti Allah, niku sering mengembalikan bahwa yang ada ini cuma dirinya Tuhan atau zatnya Tuhan. Wujud sifat nafsiyah niku bermaksud zat Tuhan atau dirinya Tuhan atau yang punya nama Allah. Kembali lagi kepada syurutu qabulus syahadata ini, syarat-syarat diterimanya syahadat yaitu al ilmu al munafi lil jahli, yaitu siji kudu ngerti didasari dengan ilmu yang menghilangkan kebodohan. Jadi syahadat yang diucapkan oleh manusia didasari dengan pengetahuan, pemahaman terhadap arti, dan mengetahui siapa yang sedang disaksikan.
Dan kemudian akhirnya menetapkan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang ada dengan sebenar-benarnya. Ya, maka harus tahu yang disaksikan itu siapa, yang dimengerti itu siapa. Itu. Karena kalau tidak tahu, bibirnya berikrar. Ikrar itu kan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi, sungguh kan begitu. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya bersaksi sungguh. Lah kok atine orang ngerti? Itu gimana? Bon, jadi al ilmu al munafi lil jahli. Syarat syahadat itu adalah al ilmu. Nah, setelah ilmu, maka poin syarat yang kedua adalah al yaqinu al munafi lisyakki. Niki kalimatnya sama dengan redaksi yang berada di Sulam Taufik. Jadi sedurung iman itu ada beberapa tahap yang harus dialami langsung oleh orang yang bersangkutan. Orang mung jere-jere. Siji bi anta lama, ini redaksi di kitab Sulam Taufik. Bi anta lama kelawan yen to sira ngerti. Ngerti sapa? Ngerti Allah. Wa ta'taqida yen to sira ngiktikoti utawa ngiyakini. Sebab nalikane wis ngerti kan yakin. Ora jere maning. Yakin. Tujuannya apa supaya yakin? Untuk mengantisipasi keraguan. Ning biasanya sing orang ngerti, ya ngerti, buktinya ya gunung sih. Itu ciptaan Allah. Yang sedang dibahas itu Allahnya. Niku mlebete teng tauhidul af'al. Tauhid yaitu perbuatan-perbuatannya Allah, tapi belum menunjukkan Allah itu siapa. Ini perlu dijelaskan, perlu dikelirkan karena apa? Syahadat sing baik dan benar mapan benar-benar itu menjadi sangu, menjadi dasar sewise mengko wong kuwe nglakoni salat. Jadi yang bersahadatnya wis apik lan bener, insyaallah salate ya bener. Dia harus menghadap siapa ki ngerti. Lah kalau tidak tahu terus menghadap siapa, kan akhirnya ngenangen. Bayang-bayang na Allah ki kiye malah ora oleh. Niku. Lah perintah syahadat ini, perintah bermakrifat ini, perintah supaya tahu Allah ini, itu sesuatu yang manusiawi. Allah tidak mungkin memerintah kepada hambanya di mana hambanya ki orang mampu, orang mungkin. Karena ada perintah, ini berarti manusia aslinya ngerti. Wis tahu bersaksi ning banjur ghaflah utawa kelalen utawa pangling. Urung-urung apa lah kita jen ngilmu dhuwur lah. Udah ngilmu dhuwur wong wis tahu bersaksi kok ngilmu dhuwur kepriwe. Hanya kemudian mengingatkan kembali sebab ini poros dasar orang beragama. Kemudian itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga al-ikhlasu al-munafi lisyirki, yaitu ikhlas murni di dalam hatinya. Untuk apa tujuannya? Mengantisipasi al-munafi itu meniadakan. Meniadakan apa? Meniadakan campur tangan. Campur tangan ke maksudnya apa ya? Lisyirki itu penyekutuan. Didasari dengan kemurnian hati iman untuk menghilangkan kesyirikan, menduakan adanya Allah. Artinya ikhlas itu harus didasari dengan kemurnian hati. Sudah tidak ada sesuatu selain Allah di dalam hati, ya. Bahwa hanya Allah lah yang ada
tiada sekutu, tegese tiada sekutu ke tidak ada selain Allah yang dapat menyamainya. Dalile pun di a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak diperintah sira kabeh ora diperintah kecuali supaya ngumawula Allah kanthi memurnikan kepada Allah. Ya, ad-dina ing agama. Hunafa seraya condong, kemudian nembe wayuqimus sholat, mendirikan sholat. Jadi tidak diperintah kecuali mukhlis, memurnikan adanya Allah. Nah, sing sok mendua-duakan adanya Allah niku itu adalah keakuan manusia. Aku anak. Makanya dalam bersahadat itu ada 3 proses. Yang pertama, ya, sahadate wong ahlul awam atau wong awam, wong umum atau ahli syariat, ahlul hijab lah ya, orang-orang yang masih tertutup dari adanya Allah. Mereka menyaksikan adanya alam, adanya diri, terus jere pengakuan orang-orang itu adanya Allah. Ini sih imajinasi. Jadi angger esih rumangsa anak alam anak dewek, Gusti Allah ya dadi gaib. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua, yaiku wong sing menyaksikan Allah ujar-ujare dewek ya ana, Allah ya ana. Maka ini juga masih di belum murni. Jadi rumangsane dewek ana, Allah ana. Padahal sing nutupi anane Allah, kowe ngaku anane menungsa atau dewek. Ideal ya adalah bahwa dia menyaksikan tidak ada yang maujud, hayyun maujud, tidak ada yang hidup, tidak ada yang ada kecuali adanya Allah. Jadi yang menjadikan Allah itu disekutukan, kue rumangsa neng batine menungsa, ke rumangsa aku anak itu sudah menyekutukan, bibit kesirikan, itu begitu. Terus syarat yang selanjutnya adalah sidq wal munafi lil kadhibi. Yang namanya syahadat itu diterima, itu harus jujur untuk meniadakan dusta. Didasari dengan kejujuran hati, ya, syahadat itu juga harus dilandasi dengan kejujuran, artinya apa yang diucapkan oleh lisan, saya bersaksi, saya menyaksikan, kan begitu artinya. Itu harus sesuai dengan apa yang terdapat di dalam hati. Kamu menyaksikan apa belum? Maksudnya kamu tahu apa enggak? Langgar ngucapna kok atine urung ngerti. Kue jujur apa ngelombo? Ngelomboni sapa? Ngelomboni Gusti Allah apa pakai dewe? Yang ngelomboni dewe Gusti Allah bisa dilomboni, nggak bisa dibohongi. Jadi jujur di dalam hati, artinya bahwa apa yang diucapkan oleh lisan itu sesuai dengan apa yang terdapat di dalam hati. Ewon dene sih bahasa Indonesianya apa? Seumpama ning krono nasib orang itu ora ketemu guru hakikat, guru makrifat, tapi wis kadung tua
kadung kiring, kadung dewasa, kan kudu ngucapna Islam, ngucapna syahadat mbok. Maka ya tetap esi oleh lah. Terutama orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam itu kan untuk sekedar lisan ora apa-apa, tetapi dia masih punya satu kewajiban, yaitu untuk kemudian mengetahui Allah di dalam hati, agar apa yang diucapkan oleh lisan bahwa aku telah bersaksi itu menyaksikan, mengetahui tidak ada Tuhan selain Allah, itu benar-benar hatinya tahu, orang mau sekedar ning bibir. Lah niki mangke tes-tesane nggih. Nang kene ya mungkin di alam dunia santai-santai bela, orang ngerti ya beli lah, yang penting yang gerabak gerubuk mbuh. Tapi mengko nang alam kubur tetep arep kenang operasi. Tahu operasi? Operasi zebra. Cekel itu siji. Kamu siapa? Manro buka. Kau ngerti itu pangeranmu ora? Nah, ini kaitannya dengan hadis sahih riwayat Muslim, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge kok mati wis ngerti. Sudah tahu satuhune Allah, ngerti Allah, ya dakhalal jannah. Langsung karena wis dayeng bali maring sangkan paraning dumadi. Langgar sing urung ngerti priwe? Bagaimana kalau yang belum tahu? Yo repot. Nah, kesempatan untuk mencari tahu itu di dunia. Berarti ilmu seperti ini kira-kira penting apa tidak? Karena ini juga menjadi dasar seluruh ibadah selanjutnya. Sholat ya butuh syahadat. Karena kalau belum syahadat, maka ya belum bisa sholat. Artinya bagaimana? Nek syahadatnya mungkur nong lambe, berarti kurnong fisik tok. Mangko dipastikan sholatnya ya mungkur fisik. Niku sudah rumus. Jadi syarat yang nomor berapa tadi? Siji, loro, telu, papat apa ya? Kepapat itu harus ada kejujuran. Jujur wae, jujur. Jangan menutup-nutupi, jangan gengsi. Kadang sing wis kadung kabotan gelar, kabotan titel, tidak mau jujur kepada diri sendiri. Tegese akhirnya ya gue nggak mau mencari ilmu yang seterang-terangnya, terang benderang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tidak ada Tuhan yang ada, yang menjadi raja yang hak sebenar-benarnya, al-mubin yang ceta wela. Siapa yang menutupi ceta wela-welanya Allah? Keakuan manusia. Terlebih kok akune kanggonan gelar profesor, doktor, insinyur, ya, SH, MH, BH, MMH, gelarnya ngasih 3 meter, tapi belum bisa memastikan dia sudah bersyahadat dengan baik atau belum. Jadi jujur sajalah, kalau tidak tahu ya ngomong orang ngerti. Goletono wong sing wis ngerti, najan wonge ibaratnya misalnya wong ngerti kok wonge tukang sol sepatu, ngaji maring tukang sol sepatu. Nah, selanjutnya al-qabul al-munafi lirati. Syarat selanjutnya adalah menerima. Syahadat itu didasari dengan rasa penerimaan yang menghilangkan penolakan. Nek sampun ngertos Allah, apapun yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih Nabi, lakukan. Urusah ngeyel, sebab ngeyel kue dari keakuan. Syahadat itu diucapkan
diketahui oleh hati, diiringi dengan rasa penerimaan totalitas. Maksudnya bagaimana? Sing anake Allah total wis. Nah, niki yang kemudian sok muncul keakuan itu dari pikiran-pikiran, dari perasaan-perasaan. Angger contohnya perasaan-perasaan itu Pak, kibir, sombong, ujub, bangga diri. Ini keakuannya akan selalu muncul. Nek wong sing wis bener-bener sahadat genah cetawela-wela, keakuan keton cetawela-wela. Jelas sekali sifat-sifat madmumah. Karena manggone nang nafsu. Kita semuanya aja dereh nafsu. Mbah buyut kula jenengan sami pun pesen lewat tembang macapat pangkur. Napa ketika menghadapi perasaan nafsu nggih niku tembang pangkur. Niku mingkar mingkur ring angkara akarono karenan marti siwi sinawung res mining kidung sinubo sinukarto mrih ketarto pakertining ilmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji dadi terkait perasaan nafsu niku orang-orang yang bersahadah yang sudah bersaksi adanya Tuhan yang adanya Tuhan, maka musuh yang sebenarnya itu hawa nafsu. Setan belis namung numpangi kudu teyeng mingkar mingkur. Contoh perasaan nafsu itu narsis. Narsis ngerti narsis? Ini sekedar contoh mawon. Tersinggung. Jadi wong sing muslim iku latihan kados niku. Menerima kalimat tauhid ini dengan hati, rasa dan lisan tanpa menolak sedikit pun. Seorang anak berapa persen wis menolak yang ada hanya Allah. Mulane Kanjeng Nabi niku najan makhluk sing paling mulia, ratune para nabi rasul didhawuhi mesem. Kira-kira kalau kita anggap dewek didhawuhi wong pripun? Lah kowe mengko akune muncul maning. Kayak orang ngerti aku apa ya? Padahal ya itu tadi, syahadat itu harus dingilmoni, orang mung asal moni. Yang terakhir, jenis itu yang terakhir ya, siakeh materinya. Al-inqiyad al-munafi lil imtina wa tarki wa adamil amal, yaitu syahadat itu harus didasari dengan rasa kepatuhan terhadap konsekuensi syahadat itu sendiri. Artinya bahwa kepatuhan itu nalikane wis ngerti bahwa sing anake Gusti Allah, maka kita harus patuh terhadap konsekuensi dari syahadat itu. Konsekuensi syahadat itu berupa apa? Amal perbuatan aja nganggo karepe dewe. Jikalau kemudian nas soreh Quran hadis jelas, maka ketika bertentangan dengan Quran hadis yang jelas, Quran ora mungkin glombo, Kanjeng Nabi ora mungkin glombo, berarti tindakan apapun yang berlawanan dengan nas yang jelas, maka sekali lagi itu keakuan ego. Jelas?
Syahadatain memiliki konsekuensi dalam segala aspek kehidupan seorang muslim. Artinya seorang yang mengucapkan la ilaha illallah niku ideal atau keharusannya patuh terhadap syariate Gusti Allah. Itu lahirnya. Batinnya tunduk dan berserah diri, yang telah mengaku-ngaku diri berserah diri ke maksudnya orang ngaku-ngaku duwe diri. Kemudian Nabi meriwayatkan Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tobroni, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi, bahwa tidak beriman salah satu di antara kalian sehingga hawa nafsunya mau ngetut buri dengan apa yang saya bawa. Pertama adalah tauhid, hanya Allah yang ada. Mongko hawa nafsune menungso kudu ngetut buri apa sing digawa Kanjeng Nabi, yaitu tauhid. Lah hawa nafsu angger perspektif sedulur papat niku nafsu amarah, lawamah, sufiyah, mutmainah. Angger mutmainah ta lulut, ning angger amarah, lawamah, sufiyah niku sok pada sok mbeget. Kuwi kudu manut karo 5 pancer sing wis bertauhid. Ketika cermin dalam hati itu sempurna, tetapi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tetapi ne akeh-akeh menungsa orang ngerti, wala ya'rifuna niku sama saja. Jadi niku wa kulluhum fil bahri wala yas'uruna, mereka sudah berada di lautan keberadaannya Allah, tapi mereka ora rumangsa. Wis genah iwak nang jero banyu lautan kok goleti banyu segar. Sehingga oleh Al-Arif Billah Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani, beliau mengatakan fannasu kulluhum yusyahiduna wala ya'rifuna, jane menungsa kabeh ke wis bersaksi adanya Allah. Maksudnya bersaksi adanya Allah, seluruh manusia itu menyaksikan semuanya. Karena wallahu wasami'tu syekhuna radhiyallahu anhu, kemudian Syekh Ajibah Al-Hasani mengatakan, ada seorang guru kami mengatakan, wallahu mahajaba annas nganillah, ya, demi Allah, ya, ora nana sing nutupi menungsa saking Gusti Allah ki ora nana tutup asline, illal wahmu, kejaba salah sangka. Salah sangka berarti salah praduga, salah mikir, salah perasaan. Wal wahmu amrun adabiyun, sementara angan-angan dan perasaan kue anak apa ora? Asline ora nana. Wal wahmu amrun adamiyun la haqiqatan lahu. Jadi wahm salah sangka, salah cipta. Salah cipta berarti salah mikir. Untuk mengetahui keberadaan Allah setahap demi setahap, insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita sampaikan, karena memang mengenal Allah itu menjadi urgensi atau sesuatu yang pokok di dalam agama Islam bagi yang benar-benar ingin masuk agama Islam secara total, ora setengah-setengah. Cara wong nganggo ageman sebagaimana syair pangkur tadi, agomo ageming aji, agomo ki denggo kelawan sampurno, mengko sing nganggon ageman aji. Nah, menggunakan baju agama yo sarengat, yo hakikat, yo lahir, yo batin. Agama ageming aji. Sapa wonge gelem nganggo agama temenanan lahir batin, aji wong kowe. Aji nang ngarsane Gusti Allah. Niku. Itu ibarat klambi syariat, klambi hakikat. Jadi agama ageming aji itu pas. Sekian, moga-moga ada manfaat dan barokahnya. Jadilah ilmu yang manfaat, jadilah ilmu yang menjadi penerang seterang-terangnya di dunia dan di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.